Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kuliah fisika, kita akan membahas mengenai uncertainty. Uncertainty itu artinya apa? Uncertainty itu artinya adalah ketidakpastian. Jadi setiap pengukuran, dia selalu memiliki nilai ketidakpastian. Contohnya seperti ini. Saya punya air. Kita ingin mengukur suhu air tersebut. Saya masukkan termometer. Nah, kemudian di skala termometer itu ternyata menunjukkan angka 21 lebih sedikit. Ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan angkanya itu 21 sekian. Karena kita tidak tahu garisnya ini sampai mana. Kita hanya bisa memprediksi sampai sini. Karena setiap satu strip ini, dia nilainya adalah 1 derajat Celcius. Jadi kita hanya bisa nyatakan 21 lebih sekian. Nah, makanya kita harus menyatakan yang namanya uncertainty atau nilai ketidakpastian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nilainya itu adalah 21,4 derajat Celcius karena kita nggak bisa memastikan bahwa ini benar-benar di angka 0,4 ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita masukkan nilai uncertainty. Nah, untuk pengukuran seperti ini, pengukuran pembacaan. Kalau ini namanya pembacaan. Kalau pembacaan nilai seperti ini, kita bisa memasukkan nilai uncertainty-nya itu adalah separuh dari resolusinya. Sehingga nilainya adalah 21 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, artinya apa? Artinya adalah nilai ini antara 21 plus 0,5 berarti 21,5 atau 21 minus 0,5 atau 20,5. Jadi nilainya itu, nilai ini di antara 20,5 sampai 21,5. Nah, yang perlu Anda pastikan di sini tidak ada zero error. Tidak ada zero error. Karena apa? Karena ketika dia suhunya adalah 0 derajat Celcius, maka di temperatur itu nilainya juga tetap 0 derajat Celcius. Ya, tidak ada yang namanya zero error. Kalau Anda belum paham zero error, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Nah, ini contoh selanjutnya adalah kita ingin mengukur SIM card, panjang SIM card menggunakan penggaris. Nah, penggaris yang satuannya milimeter. Nah, jadi setiap garis kecil ini dia menunjukkan nilai 1 mm. Kalau yang besar ini 10 mm. Garisnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 10 dibagi 10 garis, berarti satu garisnya itu adalah 1 mm. Nah, di sini ada yang namanya zero error. Nah, zero itu kesalahan penempatan nilai 0. Nah, di sini ada jarak kan, dia ada berjarak. Jaraknya itu sekitar 1 mm. Makanya di situ kita harus menambahkan nilai ketidakpastian. Karena adanya zero error-nya ini adalah setengah dari resolusi. Jadi nilainya adalah 0,5. Kemudian ketika kita ukur SIM card-nya ini panjangnya, dia menunjukkan angka 1, 2, 3. Ya, 3 lebih sedikit. Berarti jadinya berapa? 3, 1, 2, 3, 3 mm plus minus. Di sini uncertainty-nya di sini setengah dari
setengah dari resolusinya ditambah setengah dari resolusi zero error. Berarti 0,5 ditambah 0,5 menjadi 1 mm. Jadi ukurannya adalah 3 mm plus minus 1 mm. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa bandingkan. Di sini ada yang namanya pembacaan, ada yang namanya pengukuran. Nah, kalau pembacaan kita menggunakan alat yang kita membaca alat itu, misalkan ya tadi termometer. Ya, kemudian yang kedua adalah measurement. Measurement itu ada yang namanya zero error. Makanya dia harus menambahkan nilai uncertainty karena adanya zero error. Nah, untuk uncertainty-nya pada reading, nilainya adalah setengah dari resolusi. Resolusi itu angka kecil-kecil yang dapat kita baca. Kemudian untuk measurement atau pengukuran, uncertainty-nya itu adalah resolusinya. Gitu ya. Ya, misalkan termometer. Kemudian voltmeter, ammeter, pressure gauge itu semuanya adalah sensor ya, alat ukur. Kemudian penggaris, stopwatch itu untuk reading tadi ya, termometer, kemudian voltmeter, amperemeter, pressure gauge itu adalah instrumen. Sedangkan yang di sini adalah yang measurement, itu dia adalah measurement ya. Itu adalah stopwatch, micrometer, kaliper, itu dia punya yang namanya zero error. Oke, ketika saya melakukan pengukuran, misalkan saya mengukur kecepatan ya. Kecepatan itu saya ukur pakai stopwatch. Kemudian saya hitung, dapat saya kecepatannya ada beberapa data di situ. Nah, untuk mengetahui nilai uncertainty-nya atau ketidakpastiannya bagaimana? Nah, caranya adalah kita tambahkan, kemudian kita tambahkan semua data kita yang di sini, kemudian kita bagi. Ya. Kita bagi. Ini 4,8 ditambah 5,2 ditambah 5,3 ditambah 5,0 ditambah 4,6. Kemudian kita bagi jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Kemudian uncertainty-nya bagaimana? Uncertainty-nya caranya adalah range dibagi dengan 2. Range itu apa? Range itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Data yang tadi kita harus urutkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita bagi 2. Nah, setelah yang paling besar yang mana? Yang paling besar itu kan 5,3 dikurangi 4,6 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,7 dibagi 2 sama dengan 0,35. Jadi 0,35 itu sebagai uncertainty-nya. Ini kalau kita punya data banyak ya, kemudian kita bingung caranya menuliskan uncertainty. Misalkan Anda ketika melakukan penelitian kemudian mengukur suhu. Anda melakukan pengukuran suhu. Nah, Anda dapatkan data yang banyak. Data yang banyak itu Anda pengen menampilkan nilai ketidakpastiannya. Sehingga caranya tadi Anda urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian
range dibagi 2. Range-nya itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi 2. Nah, ini adalah uncertainty-nya. 0,4. Nah, oke, ini ya. Kita bulatkan menjadi 0,4. Tadi kenapa kok dilakukan pembulatan? Nah, ini kan 0,35, kemudian kita bulatkan menjadi 0,4. Nah, kita ibaratkan bagaimana? Kita ibaratkan bahwa misalkan saya punya ini 5,27, maka uncertainty-nya itu adalah digit terakhir. Kita ibaratkan digit terakhir di sini, ya. Jadi kita tambahkan plus minusnya adalah 0,01. Misalkan Anda hitung dapatnya 0,012. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan angkanya? 0,012 yang tadi, misalkan kita dapatkan 0,012 ya di sini ya uncertainty-nya. Maka Anda sebaiknya menuliskan uncertainty-nya itu adalah untuk menambahkan nilai terakhir dari sini. Jadi bukan menjadi 0,012 tapi 0,01. Sama halnya dengan yang ini ya. Nah, jadi misalkan 28 plus minusnya adalah 1, bukan plus minusnya bukan 0,1 tapi 1 gitu. Ya. Oke. Atau kita misalkan 28 plus minus 1,5. Nah, sebaiknya kita tuliskan 28 plus minus 2.